Seperti varian SE pada jajaran iPhone, Apple Watch SE juga menjadi pilihan alternatif pada seri Apple Watch. Apple Watch SE pertama dirilis 3 tahun lalu bersamaan dengan Apple Watch Series 6. Dan akhirnya, Apple Watch SE generasi kedua dirilis juga pada September event tahun kemarin. Sebagai pilihan alternatif bagi kalian yang mau beli Apple Watch terbaru, tapi nggak mau ngeluarin uang 7 jutaan untuk beli Apple Watch Series 8 atau bahkan sampai 16 juta untuk beli Apple Watch Ultra. Apple Watch SE generasi pertama masih dijual di retailer resmi Indonesia dan Apple Watch SE generasi kedua juga sudah resmi dijual di sana. Bagi kalian yang pertama kali mau beli Apple Watch dengan selisih perbedaan harga sampai 1,5 juta antara Apple Watch SE generasi pertama dan Apple Watch SE generasi kedua, apakah Apple Watch SE generasi pertama ini masih layak untuk dibeli di tahun 2023 atau apakah worth it nambah 1,5 juta lagi untuk beli Apple Watch SE generasi kedua? Di video kali ini saya akan membahas tuntas persamaan dan perbedaan dari kedua smartwatch versi murahnya Apple ini agar kalian bisa menentukan mana yang lebih layak untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelumnya, saya juga minta support kalian dengan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like videonya agar algoritma YouTube mengenali channel saya dan saya juga makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kita bahas dari desain dulu. Keduanya nggak ada bedanya. Dan menurut saya, Apple Watch SE ini sebenarnya Apple Watch Series 4 yang prosesornya diganti dengan S5 sama seperti prosesor pada Apple Watch Series 5. Yang kecil ukuran display keduanya sama-sama 40 mm dan yang besar sama-sama 44 mm. Dari segi pilihan warna, ada yang berbeda dari kedua seri ini. Warna Midnight pada Apple Watch SE generasi kedua menggantikan warna Space Gray pada Apple Watch SE generasi pertama. Dan warna Starlight menggantikan gold. Sedangkan kalau kita beli yang silver, keduanya nggak ada bedanya. Kalau bagian bawah Apple Watch SE lawas itu masih terbuat dari keramik, untuk SE yang kedua ini sudah diganti dengan material yang bernama nylon composite, aka plastik. Apple memang jago banget deh dalam merangkai kata agar terdengar canggih, padahal aslinya sih buat menghemat biaya produksi. Nilai plus dari material ini, Apple Watch SE generasi kedua jadi terasa lebih ringan, tapi karena letaknya juga di bawah, jadi tetap aja nggak kelihatan. Bagusnya, bagi kita yang belum tahu perbedaan antara SE lawas dan SE terbaru secara fisik, material di bawah di bagian sensor ini bisa jadi pembedanya. Jadi, kita nggak mudah tertipu misalnya kita mau beli Apple Watch SE generasi terbaru yang second, atau beli Apple Watch SE terbaru di counter-counter smartphone. Tinggal lihat bagian bawahnya aja, kalau masih keramik, berarti itu masih Apple Watch SE lawas, tapi kalau bagian bawahnya itu materialnya sudah berwarna doff, itu berarti SE terbaru. Semua fitur basic andalan Apple Watch ada di kedua generasi ini. Keduanya sama-sama bisa diajak berenang sampai kedalaman 50 meter. Sama-sama punya sport tracking app yang lengkap, bisa mengukur tekanan darah, dan semua fitur unggulan pada smartwatch modern ada pada kedua Apple Watch ini. Keduanya sama-sama tidak punya app untuk mengukur oksigen dalam darah, tidak punya fitur EKG, dan juga belum support always on display. Tapi kebanyakan orang membeli smartwatch itu bukan karena fitur-fitur yang saya sebutkan tadi ya. Kebanyakan dari kita beli smartwatch itu untuk tracking kegiatan olahraga, mengukur detak jantung, pembakaran kalori, atau bahkan untuk sekedar gaya-gayaan biar terlihat keren saat nongkrong bareng temen. Ya, walau sangat disayangkan sih, Apple Watch SE generasi kedua ini belum punya fitur always on display. Dan saya memaklumi kalau Apple nggak ngasih always on display pada Apple Watch SE generasi kedua ini. Selain fitur itu hanya untuk seri flagshipnya, kalau always on display sampai ada pada Apple Watch SE generasi terbaru, pasti kebanyakan orang lebih pilih Apple Watch SE terbaru daripada beli Apple Watch Series 8 yang harganya 2-3 juta lebih mahal. Untuk daya tahan baterainya, keduanya diklaim sama-sama bisa bertahan sampai 18 jam, sama seperti Apple Watch pada umumnya. Walau kabel chargingnya sudah USB Type-C, keduanya juga belum support fast charging seperti Series 7, Series 8, atau Apple Watch Ultra. Bentuk charger yang didapat seperti ini, jadi tatakannya itu masih terbuat dari plastik. Sedangkan Series 7, 8, atau Ultra, tatakan chargingnya aluminium seperti ini. Dan baik Apple Watch SE generasi pertama dan generasi kedua, sekarang punya low power mode yang bisa membuat Apple Watch kita bisa bertahan sampai 36
jam berkat software update terbaru yaitu OS 9. Jadi ketika low power mode diaktifkan, beberapa sensor dan GPS yang berjalan akan otomatis dinonaktifkan untuk menghemat daya tahan baterai. Semua Apple Watch yang kedapatan update OS 9 itu punya fitur ini. Jadi low power mode itu nggak eksklusif untuk Apple Watch tertentu aja ya. Kok kedengarannya sama semua? Cuma beda dikit di bagian warna dan bagian bawah untuk SE yang terbaru. Tetap ada dong bedanya. Pertama, walau keduanya sudah memiliki fitur fall detection, tapi Apple Watch SE generasi kedua kedapatan upgrade di beberapa sensor dan gyroscope untuk mendukung fitur terbaru yaitu crash detection. Fitur crash detection ini juga ada pada Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, dan juga pada iPhone seri terbaru yaitu varian 14 dan varian 14 Pro. Kedua, kalau Apple Watch SE lawas masih menggunakan Bluetooth 5, Apple Watch SE generasi terbaru sudah pakai Bluetooth 5.3 seperti yang ada pada iPhone varian terbaru yaitu varian 14 dan 14 Pro dan juga AirPods Pro generasi kedua. Jadi kalau iPhone atau AirPods Pro kalian itu yang seri terbaru, kalian bisa merasakan benefitnya dari koneksi Bluetooth 5.3 ini seperti sambungan jauh lebih cepat, lebih sedikit delay, dan kualitas suara yang dihasilkan juga lebih jernih. Tapi kalau iPad, iPhone, atau AirPods Pro kalian itu belum yang terbaru, tetap bagus sih, nggak ada masalah, tapi nggak bagus kalau disambungkan dengan device yang sama-sama memiliki koneksi Bluetooth 5.3. Dan yang ketiga, ini adalah selling point utama dari Apple Watch SE generasi terbaru ini. Dan juga satu-satunya alasan yang membuat saya merekomendasikan Apple Watch SE generasi kedua ini dibandingkan dengan Apple Watch SE generasi pertama. Yaitu prosesornya yang sudah menggunakan prosesor terbaru sama seperti prosesor yang ada pada Apple Watch Series 8 dan Apple Watch Ultra, yaitu S8. Apple Watch SE generasi pertama dirilis bersamaan dengan Apple Watch Series 6. Tapi alih-alih menggunakan prosesor yang sama, Apple Watch SE generasi pertama justru menggunakan prosesor S5, yaitu prosesor generasi sebelumnya yang juga digunakan pada Apple Watch Series 5. Terus, emang pengaruhnya besar ya? Oh jelas, dari support software update sendiri, Apple Watch SE terbaru bakal dapat update 5-6 tahun ke depan. Sedangkan SE seri lawas mungkin masih dapat software update 2-3 tahun ke depan. Kita harus tahu bahwa tiap kali ada software update terbaru, pasti bakal ada fitur-fitur menarik yang ditambahkan pada software update tersebut. Seperti contohnya, OS 9 yang membawa fitur baru berupa low power mode dan juga fitur kompas terbaru yang bisa melakukan backtrack. Fitur ini berguna banget bagi kalian yang suka mendaki gunung atau bepergian ke luar negeri. Jadi, kita nggak bakal nyasar lagi kalau kita menggunakan fitur backtrack pada kompas di Apple Watch. Karena Apple Watch SE lawas juga masih kebagian update software OS 9, jadi baik Apple Watch SE generasi pertama dan generasi kedua, keduanya punya fitur yang saya sebutkan tadi. Kelebihan Apple Watch SE terbaru dengan S8, dia bakal dapat fitur-fitur terbaru tiap tahunnya, sampai 5-6 tahun ke depan. Sedangkan Apple Watch SE lawas, paling 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, sudah. Selain itu juga, Apple Watch SE terbaru terasa lebih cepat dan responsif berkat prosesor terbaru yang digunakan. Jadi, Apple Watch SE generasi kedua ini lebih future-proof bagi kita yang mau beli Apple Watch untuk pemakaian jangka panjang. Oh iya, bagi kalian yang nggak mau beli Apple Watch generasi pertama atau generasi kedua di retailer resmi karena harganya kemahalan, kalian bisa cek link Tokopedia yang sudah saya taruh di deskripsi. Kalian tinggal bandingkan saja harganya, mana yang lebih pas untuk kalian. Dan jangan lupa, pastikan garansinya ya, apakah masih belum aktif atau mungkin sudah aktif beberapa bulan. Dan selisih harganya sampai 1 jutaan lebih murah dibandingkan kalau kita beli di retailer resmi. Menurut saya, dengan prosesor terbaru yang membuat Apple Watch kita mendapatkan software update sampai 6 tahun ke depan, Apple Watch SE generasi kedua ini lebih layak untuk dibeli sekarang. Terlebih lagi bakal ada tambahan fitur-fitur menarik tiap kali Apple Watch kita mendapatkan update software terbaru. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih bingung antara pilih Apple Watch SE generasi pertama atau beli Apple Watch SE generasi kedua dengan selisih harga 1 jutaan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.